Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada junjunan kita, kepada Nabi kita, kepada Rasul kita, ya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada para keluarganya yang beriman, kepada para sahabat dan sahabiah beserta tabi'in dan tabi'at maupun mujahidin wal mujahidah yang senantiasa masih eksis. Semoga Allah mencurahkan sholawat serta salamnya. Semoga sahabat senantiasa diberikan kesehatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di bagian ketiga dalam pembahasan atau review dari buku Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di bagian ketiga ini dengan subjudul pasal 2 yaitu kelahiran, penyusuan dan masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat pada tanggal 8, ada juga yang berpendapat pada tanggal 10, ada lagi yang berpendapat pada malam ke-12. Az-Zubair bin Bakar menyatakan beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Namun, pendapat ini sangat ganjil. Yang demikian itu diceritakan oleh As-Suhaili dalam Ar-Raudhahnya. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada tahun gajah, tepatnya 50 hari sesudahnya. Ada yang berpendapat 58 hari sesudahnya. Ada juga yang berpendapat 10 tahun sesudahnya. Pendapat lain mengatakan 30 tahun setelah peristiwa tentara gajah. Ada pula yang berpendapat 40 tahun sesudahnya. Adapun pendapat yang benar adalah beliau dilahirkan tepat pada tahun gajah. Pendapat ini diceritakan oleh Ibrahim bin Al-Munzir Al-Khuzami, guru Imam Al-Bukhari dan Khalifah bin Hayat, serta ulama lainnya secara ijma. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ada juga yang berpendapat ayahnya wafat beberapa bulan setelah kelahiran beliau. Ada lagi yang berpendapat 1 tahun setelah kelahirannya. Bahkan ada yang berpendapat 2 tahun setelah kelahiran beliau. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih masyhur. Nabi Muhammad SAW disusukan di kabilah Bani Sa'ad. Ibu susu yang menyusui beliau bernama Halimah As-Sa'diyah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dengan sanad sahih, beliau tinggal di kabilah tersebut selama dalam penyusuan Halimah, lebih kurang 4 tahun. Kemudian terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril di kampung tersebut. Akhirnya beliau pun dikembalikan kepada ibunya. Setelah itu Rasulullah SAW dibawa oleh ibunya ke kota Madinah untuk mengunjungi paman-paman beliau yang tinggal di sana. Ibu beliau, Aminah, pun meninggal dunia di kampung Abwa, yaitu saat perjalanan pulang ke kota Mekah. Ketika itu, usia beliau baru 6 tahun 3 bulan 10 hari. Ada yang berpendapat bahwa beliau baru berusia 4 tahun. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasannya ketika melewati Abwa dalam perjalanan menuju Mekah, pada tahun penaklukan kota tersebut, Rasulullah SAW meminta izin kepada Rabb-Nya untuk menziarahi kuburan ibunya. Beliau pun diberi izin. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menangis sehingga menyebabkan orang-orang di sekitar beliau turut menangis. Pada saat itu, beliau membawa 1000 orang pasukan yang memakai topi baja. Sepeninggal ibunya, Rasulullah SAW diasuh oleh Ummu Aiman, budak yang diwariskan dari ayahnya. Sesudah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib.
Menginjak usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Abdul Muthalib berpesan agar beliau dirawat oleh pamannya Abu Thalib, sebab ia adalah saudara kandung ayah beliau, Abdullah. Maka beliau pun diasuh oleh pamannya ini. Abu Thalib benar-benar merawat dan mengasuh beliau dengan sebaik mungkin. Bahkan Abu Thalib membela beliau saat diutus menjadi Rasul dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Hanya saja sayangnya ia masih tetap dalam kemusyrikan hingga ajal menjemputnya. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan siksa terhadapnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis sahih. Suatu ketika Abu Thalib mengajak Nabi pergi ke negeri Syam bersama rombongan kafilah dagang. Pada waktu itu beliau baru berusia 12 tahun. Pamannya melakukan hal ini karena sangat menyayangi beliau. Di samping itu tidak ada pula yang bisa merawatnya apabila beliau ditinggalkan sendirian di kota Mekah. Abu Thalib dan teman-temannya yang ikut dalam rombongan ke Syam melihat beberapa tanda kekuasaan Allah pada diri beliau. Hal itu semakin meningkatkan motivasi Abu Thalib untuk mengasuh dan merawat beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Jami'-nya dengan sanad yang semua perawinya siqah. Di antara tanda-tanda tersebut adalah kumpulan awan yang menaungi beliau, dahan-dahan pepohonan yang menjadi miring untuk memayungi beliau, dan kabar gembira yang disampaikan oleh pendeta Buhairah tentang kenabian beliau. Pendeta itu juga memerintahkan pamannya untuk membawa Rasulullah SAW pulang agar tidak terlihat oleh orang-orang Yahudi yang pasti akan memperlakukan beliau dengan buruk. Hadis ini memiliki asal riwayat yang mahfuz, sahih, namun terdapat beberapa tambahan di sana. Pada kesempatan kedua beliau pergi ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid bersama pelayannya yang bernama Maisarah. Dengan sistem qiraat, Maisarah pun menyaksikan hal-hal luar biasa pada diri beliau yang membuatnya takjub. Setelah kembali ke Mekah, Maisarah mengabarkan apa-apa yang telah ia saksikan itu kepada majikannya, Khadijah. Mendengar hal tersebut, Khadijah tertarik berniat untuk menikah dengan beliau demi mengharapkan kebaikan yang Allah kumpulkan untuknya. Yang semua itu di luar perhitungan manusia. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan menjaga Nabi semenjak kecil, serta membersihkan beliau dari noda-noda jahiliyah dan dari setiap aib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi beliau akhlak dan perilaku yang terpuji. Alhasil, Rasulullah SAW dikenal di kalangan kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya, dikarenakan mereka menyaksikan kesucian, kejujuran ucapan, dan sifat amanah beliau. Bahkan, tatkala kaum Quraisy membangun Ka'bah, yakni ketika beliau berusia 35 tahun dan telah sampai pada fase tahap peletakan Hajar Aswad, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Tiap-tiap kabilah berseru, kamilah yang lebih berhak meletakkannya. Akhirnya, mereka sepakat bahwa yang berhak meletakkan batu tersebut adalah orang yang pertama kali datang menemui mereka. Ternyata, yang pertama kali datang menemui mereka adalah Rasulullah SAW. Mereka berkata, Al-Amin datang. Mereka pun merasa lega, ridho apabila beliau bersedia meletakkannya. Kemudian beliau membentangkan sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Beliau lalu memerintahkan pemimpin tiap-tiap kabilah untuk mengangkat kain tersebut melalui bagian pinggirnya secara bersamaan. Setelah itu, kemudian beliau mengangkat dan meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasan untuk bagian ketiga ini dicukupkan sampai di sini saja dulu. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi bekal di kehidupan kita. Apabila sahabat sekalian sudah mensupport channel ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang baik, diganti dengan karunia, anugerah, taufik dan hidayahnya.
Selebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan maupun tulisan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lewatkan bagian keempat dari bahasan selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang artinya, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.